bencana non-alam. Bencana non-alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana non-alam termasuk terorisme, biologi, dan biokimia. Tumpahan bahan kimia, radiasi nuklir, kebakaran, ledakan, kecelakaan transportasi, konflik bersenjata, dan tindakan perang. Kemudian yang ketiga, bencana sosial. Bencana karena peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan atau antar komunitas. Kemudian siklus bencana dan penanggulangan bencana. Siklus bencana dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase prabencana, fase bencana, dan fase pasca bencana. Fase bencana adalah masa sebelum terjadi bencana. Fase bencana adalah waktu atau saat terjadi bencana, dan fase bencana adalah tahapan setelah terjadi bencana. Semua fase ini saling mempengaruhi dan berjalan terus sepanjang masa. Penanggulangan bencana bukan hanya dimulai setelah terjadi bencana. Kegiatan sebelum terjadi bencana atau pra-bencana berupa kegiatan pencegahan, mitigasi, atau pengurangan dampak, dan kesiapsiagaan merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi dampak bencana. Saat terjadi bencana, diadakan tanggap darurat, dan setelah terjadi bencana atau pasca bencana dilakukan usaha rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang pertama, pra-bencana. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan ialah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi secara drastis akibat dari ancaman melalui pengendalian dan pengubahsuaian fisik dan lingkungan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menekan penyebab ancaman dengan cara mengurangi tekanan, mengatur dan menyebarkan energi atau material ke wilayah yang lebih luas atau melalui waktu yang lebih panjang. Kemudian yang kedua, mitigasi. Mitigasi ialah tindakan-tindakan yang memfokuskan perhatian pada pengurangan dampak dari ancaman, sehingga dengan demikian mengurangi kemungkinan dampak negatif. Pencegahan ialah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi secara drastis akibat dari ancaman melalui pengendalian dan pengubahsuaian fisik dan lingkungan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menekan penyebab ancaman dengan cara mengurangi tekanan, mengatur dan menyebarkan energi atau material ke wilayah yang lebih luas atau melalui waktu yang lebih panjang. Kemudian yang ketiga, kesiapsiagaan. Fase kesiapsiagaan adalah fase di mana dilakukan persiapan yang baik dengan memikirkan berbagai dampak untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat terjadi bencana dan menyusun perencanaan agar dapat melakukan kegiatan pertolongan serta perawatan yang efektif pada saat terjadi bencana. Kemudian yang kedua, saat bencana. Saat bencana disebut juga sebagai tanggap darurat. Fase tanggap darurat atau tindakan adalah fase di mana dilakukan berbagai aksi darurat yang nyata untuk menjaga diri sendiri atau harta kekayaan. Aktivitas yang dilakukan secara konkret yaitu instruksi pengungsian, yang kedua pencarian dan penyelamatan korban, yang ketiga menjamin keamanan di lokasi bencana, yang keempat pengkajian terhadap kerugian akibat bencana, yang kelima pembagian dan penggunaan alat perlengkapan pada kondisi darurat, yang keenam pengiriman dan penyerahan barang material, dan yang ketujuh
menuju menyediakan tempat pengungsian dan lain-lain. Kemudian fase bencana. Yang pertama, fase pemulihan. Sulit dibedakan secara akurat dari dan sampai kapan, tetapi fase ini merupakan fase di mana individu atau masyarakat dengan kemampuannya sendiri dapat memulihkan fungsinya, seperti sedia kala atau sebelum terjadi bencana. Orang-orang melakukan perbaikan darurat tempat tinggalnya, pindah ke rumah sementara, mulai masuk sekolah, ataupun bekerja kembali sambil memulihkan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian mulai dilakukan rehabilitasi, lifeline, dan aktivitas untuk membuka kembali usahanya. Kemudian yang kedua, fase rekonstruksi atau rehabilitasi. Jangka waktu fase rekonstruksi atau rehabilitasi juga tidak dapat ditentukan, namun ini merupakan fase di mana individu atau masyarakat berusaha mengembalikan fungsi-fungsinya seperti sebelum bencana dan merencanakan rehabilitasi terhadap seluruh komunitas. Tetapi seseorang atau masyarakat tidak dapat kembali pada keadaan yang sama seperti sebelum mengalami bencana, sehingga dapat menggunakan pengalamannya tersebut. Diharapkan kehidupan individu serta keadaan komunitas pun dapat dikembangkan secara progresif. Baik, itulah penjelasan dari siklus penanggulangan manajemen bencana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.